Meeting optionnya. Meeting option. Oh udah, oke siap. Oke sudah di-record. Silakan kelompok yang ingin presentasi. Kelompok berapa nih? Kelompok 4, Pak. Kelompok 6 ya? Oh 4 ya, Kelompok oke. 4. Silakan. Cukai ya? Cukai. Iya, Pak. Siap, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan Bapak Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Aida Mazida. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini pada malam hari ini kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai cukai. Nah, untuk selanjutnya di sini ada teman-teman dari kelompok 4, yaitu ada Wafa, ada Choiria, ada Aida, saya sendiri, ada Kanaya Suci, ada Novrizian, dan ada Caca atau Salsabila. Boleh di next. Nah, untuk materi pengertian cukai akan dijelaskan oleh Wafa. Silakan Wafa. Oke, baik. Di sini sebelum share screen-nya masih kelihatan kan ya? Masih Wafa. Oke. Baik. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari cukai sendiri. Cukai ini pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang, merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuan Bea dan Cukai menjadi institusi yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi dari masuknya barang-barang yang terkena larangan dan ada pembatasan. Bea dan Cukai mengelola keuangan negara dan melaksanakan penerimaan negara melalui bea masuk dan cukai. Bea dan Cukai juga memfasilitasi perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Cukai bertujuan juga untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah, yang dimana untuk membiayai program-program negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan lainnya. Baik, terima kasih Wafa atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk jenis-jenis cukai dan peran cukai akan dijelaskan oleh Choiria. Oke, menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Cukai, cukai itu dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari yang pertama itu etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Yang kedua, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang ketiga, hasil tembakau yang meliputi sigaret, serutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan, digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Boleh lanjut. Ya, selanjutnya itu peran cukai dalam beberapa aspek. Yang pertama itu pada aspek ekonomi. Yang pertama ada penerimaan negara. Cukai berperan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui cukai yang dikenakan pada impor ataupun ekspor, yang mana penerimaan ini nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi. Cukai dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Cukai memiliki peran dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional dengan cara mengawasi impor dan ekspor, serta mencegah pelanggaran-pelanggaran kebijakan keuangan. Selanjutnya ada investasi dan ekonomi regional. Cukai juga memiliki peran dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan ekspor dapat membuka peluang investasi yang meningkatkan pendapatan dan tabungan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pengawasan dan penegakan hukum, cukai dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran kebijakan keuangan dan juga membantu meningkatkan penerimaan negara dan memelihara stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada aspek sosial. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, membantu membuka lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, mengawasi dan mencegah pelanggaran. Aspek selanjutnya yaitu aspek kesehatan yaitu mendorong penurunan konsumsi barang berpotensi merugikan kesehatan. Cukai dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang dianggap merugikan kesehatan, seperti alkohol dan tembakau. Dengan membuat harga barang-barang ini lebih tinggi, melalui peningkatan tarif cukai, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi mereka. Selanjutnya, mencegah konsumsi berlebihan. Cukai juga dapat digunakan untuk mencegah konsumsi berlebihan barang-barang tertentu yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, seperti minuman bersoda yang tinggi kadar gula. Aku kembaliin ke Aida. Oke, terima kasih kepada Syariah atas pemaparannya. Selanjutnya untuk materi perbandingan cukai di berbagai negara akan dijelaskan. Oh, sorry. Untuk dasar hukum akan aku jelasin. Yang pertama, landasan hukum bea cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Boleh di next, Wafa? Baik, selanjutnya untuk slide perbandingan bea cukai di beberapa negara akan dijelaskan oleh Novrizian. Silakan Novrizian. Oke, terima kasih Aida. Ini aku akan menjelaskan tentang perbandingan bea cukai di beberapa negara. Yang pertama itu ada Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu barang yang dikenakan pajak itu seperti etil alkohol atau etanol. Jadi, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun seperti bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenisnya. Terus ada hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Oke, selanjutnya itu ada negara Belanda. Jadi kalau di negara Belanda itu tuh ada bir, produk yang memiliki kekuatan vol alkohol lebih dari 0,5%. Itu bakal dikenakan bea cukai. Terus anggur bersoda memiliki kandungan alkohol lebih dari 1,2% vol, tetapi tidak lebih dari 15% vol sepanjang alkohol dalam produk akhir telah sepenuhnya difermentasi. Terus ada minyak mineral sama tembakau. Nah, terus negara selanjutnya itu ada Inggris. Kalau Inggris itu ada namanya Hoda. Contohnya itu kayak minyak hidrokarbon, pengganti bensin, alkohol yang dimentilasi, dan gas bahan bakar jalan. Nah, yang kedua itu ada Vera. Nah, kalau VR ini, cukai ini dibebankan kepada setiap orang yang mempunyai kendaraan baik yang disimpan maupun yang digunakan di jalan umum di Inggris. Jadi semua yang memiliki kendaraan itu bakal dikenakan
bea cukai gitu. Terima kasih. Aku balikin ke Aida. Oke, baik. Terima kasih, Nofri. Untuk materi untuk materi cara membayar bea cukai akan dijelaskan oleh Kanaya Suci. Silakan Kanaya. Cara bayar bea cukai yang pertama itu melewati proses perizinan. Standar waktu pelayanannya 8 hari. Terus syarat-syaratnya itu ada izin usaha dari instansi terkait. Dasar hukumnya ada PMK 66 dan PMK 04 tahun 2018. Yang kedua itu ada penetapan tarif. Standar waktu pelayanannya itu 14 hari. Syaratnya ada surat permohonan, surat pernyataan, dan isi dan label kemasan. Yang ketiga, itu ada penyediaan PC. Standar waktu pelayanannya itu adalah 30 hari. Syaratnya adalah dokumen P3C. Yang keempat ada pengambilan PC. Standar waktu pelayanannya yaitu 90 menit. Syaratnya ada tanda terima, dokumen CK1, dan SSPCP. Yang kelima ada pelaporan. Kewajiban pengusaha pabrik itu tuh 3 bulan 1 kali. Syaratnya dokumen CK 4C. Dan yang terakhir itu ada pelekatan PC. Produk yang telah siap dijual secara eceran wajib didapatkan pita cukai. Oke, baik. Terima kasih kepada Kanaya. Selanjutnya, untuk contoh-contoh pelanggaran di bidang bea cukai akan dijelaskan oleh Salsabila Khaira. Silakan Caca. Oke, sebelumnya terima kasih Aida atas kesempatannya. Aku juga mau minta maaf karena di device aku tadi PPT-nya nggak bergerak, jadi izin menjelaskan tentang pelanggaran di bidang cukai. Yang pertama itu ada penggelapan pajak, di mana penggelapan pajak ini menghindari atau tidak melaporkan pendapatan atau aset untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Kemudian yang kedua ada penyelundupan barang, yaitu membawa barang-barang ke negara tanpa membayar atau melaporkan pajak yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada memberikan informasi palsu atau mencabut pemerintahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak yang disebut sebagai penipuan cukai. Kemudian ada penghindaran pajak atau menggunakan celah hukum atau strategi keuangan yang agresif untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Kemudian ada pemalsuan dokumen, yaitu membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Kemudian yang terakhir ada penghindaran bea impor atau bea masuk. Itu menggunakan cara yang tidak sah untuk menghindari pembayaran bea impor atau bea masuk saat mengimpor barang ke negara. Nah, dari bea cukai ini contoh-contohnya itu kayak ada barang-barang BM yang biasa kita sebut black market itu sebenarnya tidak ada definisi mengenai apa yang dimaksud dengan barang black market dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tapi menurut Black Law Dictionary, dengan demikian barang BM adalah barang-barang yang diperdagangkan di pasar yang ilegal, yang dilarang atau dibatasi oleh pemerintah. Nah, dari pelanggaran di bidang cukai ini cukup serius karena dapat dikenakan denda, hukum pidana, atau sanksi lainnya. Contohnya, barang BM merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dengan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar menurut pasal 102 Undang-Undang 17 tahun 2006. Boleh dilanjut. Oke, baik segitu aja pemaparan materi dari kelompok 4. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua? Kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand aja ya. Boleh Salma langsung ditanyain aja. Oke, halo. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, aku mau nanya,
Kalau peran bea cukai dalam sistem perpajakan di Indonesia tuh apa ya? Halo, kedengaran nggak suaraku? Kedengeran. Oke. Eh, aku izin jawab pertanyaan sama. Tadi pertanyaan itu peran bea cukai dalam sistem perpajakan di Indonesia ya. Jadi peran bea cukai di perpajakan Indonesia itu mengelola keuangan negara dan melaksanakan penerimaan negara melalui bea masuk dan cukai. Nah, bea cukai juga memvalidasi perdagangan internasional untuk meningkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu. Jangan bercanda. Oke. Udah kedengaran belum? Udah jelas belum, Salma? Oke, udah. Makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Salma atas pertanyaannya dan juga terima kasih Novrizian sudah menjawab pertanyaan dari Salma. Selanjutnya, apabila ada yang pengen bertanya lagi, boleh langsung raise hand ya teman-teman. Boleh kepada Nadia dulu. Nadia mau jadi nanya atau enggak? Jadi, oke, terima kasih. Ya, Jadi aku mau nanya, apa bedanya pungutan cukai sama pungutan pajak pertambahan nilai? Apakah dikenakan dua-duanya atau gimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Nadia akan dijawab oleh Choi Ria ya. Silakan Choi. Aku mau jawab pertanyaan dari Nadia. Dari pengertiannya aja itu berbeda. Cukai itu pajak khusus yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif. Contohnya itu kayak rokok, tembakau, ataupun alkohol. Sementara pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak umum yang dikenakan pada hampir semua barang dan jasa yang dijual di pasar. Dan dengan tujuan yang berbeda. Cukai itu bertujuan untuk mengatur konsumsi barang tertentu, sedangkan PPN bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan dari transaksi ekonomi secara umum. Jadi, contohnya mungkin PPN itu akan dipungut oleh pihak ketiga seperti contohnya Indomaret. Jadi tetap dikenakan cukai dan juga dikenakan PPN, gitu. Kembalikan ke Aida. Oke, udah jelas belum Nadia? Oke, udah jelas. Terima kasih. Oke, makasih Nadia atas pertanyaannya dan terima kasih Choi udah bantu ngejawab. Terus selanjutnya boleh Ditri langsung ditanyain aja. Oke, suaraku jelas nggak? Jelas. Aku mau nanya, mengapa pelanggaran di bidang cukai dianggap serius dan bagaimana cara pemerintah mengatasi pelanggaran di bidang cukai? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Ditri akan dijawab oleh Caca ya. Silakan Caca. Sorry sebelumnya boleh diulang nggak ya pertanyaannya karena putus-putus di aku. Oke, mengapa pelanggaran di bidang cukai dianggap serius dan bagaimana cara pemerintah mengatasi pelanggaran di bidang cukai? Oke, izin jawab tentang mengapa pelanggaran di bidang cukai dianggap serius. Menurut aku pribadi, pelanggaran cukai dianggap serius itu karena sebenarnya di bidang cukai ini cukup berdampak kepada perekonomian negara. Jadi kalau misalkan emang ada pelanggaran itu dapat merugikan perekonomian negara dan mengurangi pendapatan yang harusnya diperoleh dari pajak. Terus juga bisa merusak kepercayaan publik tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia ini. Terus kayak menurut aku contoh kasus yang paling besar itu
ada di barang-barang mewah seperti mobil mewah atau barang-barang elektronik yang dikenai cukai tinggi itu bisa punya dampak yang besar gitu untuk perekonomian di Indonesia. Terus juga contohnya kayak ada kasus di tahun 2012 tentang beredarnya rokok dengan cukai ilegal yang sangat merugikan negara. Yang kita tahu tuh cukai rokok itu lumayan berimpact ya ke Indonesia. Jadi khususnya di sektor perpajakan yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, yaitu berkisar 412 hingga 596 miliar rupiah di tahun 2012. Terus kemudian udah jelas belum Ditri? Atau ada pertanyaan lanjutan? Udah jelas, makasih Caca. Sorry tadi sempat ditanya apa lagi ya? Cara mengatasi atau Gimana cara pemerintah mengatasi pelanggaran di bidang cukai? Oke. Mungkin untuk mengatasi pelanggaran ini pemerintah bisa menegakkan hukum dan juga membuat pengawasan yang ketat terhadap pergerakan barang. Terus juga ada penyuluhan kepada masyarakat tentang Novi-nya ketawa-tawa. Tentang pentingnya mematuhi peraturan cukai. Contohnya tuh setahu aku dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu nyediain website yaitu untuk pengaduan masyarakat apabila yang mempunyai keluhan terkait pelayanan kepabeanan dan cukai, terus juga misalkan mengetahui informasi dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, atau mengetahui adanya sikap dan perilaku pegawai bea dan cukai yang diduga melanggar ketentuan disiplin dan atau kode etik. Jadi untuk masyarakat tuh disediakan website untuk mengadu lah tentang pelanggaran cukai ini. Jadi menurut aku cara mengatasi dan memantaunya kayak gitu sih. Terima kasih. Baik. Udah jelas ya, Ditri ya? Apa masih Udah, bingung? makasih ya. Oke, terima kasih Ditri atas pertanyaannya dan juga Caca, terima kasih. Boleh di-mute ya, Caca. Oke. Terus selanjutnya boleh langsung Tesalonika. Apabila ada pertanyaan langsung ditanyain aja. Sebelumnya suara aku kedengaran jelas nggak ya? Kedengeran. Oke, makasih Aida atas kesempatannya. Saya Tesalonika dari kelompok 3 izin bertanya. Kan tadi disebutkan jenis barang yang dikenai cukai itu ada minuman beralkohol. Nah, untuk kelompok 4 bisa tolong dijelaskan nggak ya mengenai tarifnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Tesalonika atas pertanyaannya. Boleh Wafa langsung dijawab aja? Sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran Wafa. Oke, untuk minuman beralkohol dari dalam negeri maupun impor tuh terbagi jadi 3 jenis. Tadi ada etil alkohol, yang kedua ada minuman yang mengandung etil alkohol, yang terakhir ada konsentrat yang mengandung etil alkohol. Nah, untuk etil alkohol ini tarif cukainya dalam kadar berapapun yang diproduksi dalam maupun luar negeri atau impor akan dikenakan biaya sekitar 20.000 per liter. Dan untuk minuman yang mengandung etil alkohol ini ada 3 golongan. Golongan A ini dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% dikenakan tarif cukai sekitar 16.500 per liter. Dan untuk golongan B 5% sampai 20% dikenakan tarif cukai sekitar 42.500 per liter untuk produksi dalam negeri. Sedangkan 53.000 per liter untuk produksi impor. Dan yang golongan C dengan kadar lebih dari 20% sampai 55% dikenakan tarif cukai 101.000 per liternya untuk produksi dalam negeri dan impornya sekitar 152.000. Yang terakhir ada konsentrat yang mengandung etil alkohol yang bisa disingkat dengan KMEA berbentuk cairan dikenakan biaya 228.000 per liter untuk produksi dalam negeri maupun impor. Dan kedua, KMEA berbentuk padatan dikenakan biaya 1.000 per gram untuk produksi dalam negeri maupun impor. Balikin ke Aida lagi.
Baik, terima kasih Wafa. Apa udah jelas Tesalonika? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Boleh teman-teman kalau ada yang masih mau ditanyain lagi, langsung raise hand ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baru 4 nih. Kurang 1 ya. Anissa Salma, kelompok berapa tadi? Nadia ya. Fitri dan Tessa ya. Baru 4. Masih ada yang belum giliran bertanya, kelompok yang belum. Atau sudah semua? Oke, mungkin sudah Sepertinya ya. belum semua, Pak. Oh, belum semua ya, ada yang belum. Iya. Kelompok berapa? 6. Sebentar, coba saya cek ya, Pak. Kelompok yang tadi udah bertanya siapa aja. Adin, Anissa, Salma. Oke, baik, nggak apa-apa. Cukup ya saya kira ya. Untuk cukai dari kelompok berapa nih tadi? Kelompok 4 ya, kelompok 4. Ya, kelompok 4, Pak. Oke, kelompok 4 kita berikan plus ya atas presentasinya, terdiri dari 6 orang ya, 6 orang, yaitu Wafa ya, Wafa Sabitah ya, Wafa Sabitah, Siti Najmi Khoiria, Aida Mazidah, Kanaya Suci, Nofrizian Ajitia, Salsabila Khaira ya. Oke, terima kasih. Sebagai kelompok terakhir tentang cukai, nanti saya akan upload rekamannya karena kan bisa pelajari lagi. Dan untuk cukai ya, sebenarnya sudah saya kasih, mungkin saya tambahin sedikit ya rekan-rekan ya. Saya mau share screen. Saya share screen ya. Sebentar. Tombolnya di mana ya? Oh, ini dia. Saya share screen aja deh. Oke. Ini materi yang sudah ditempatkan di Google Drive ya sama Aan. Rekan bisa lihat. Di sini. Bentar ya. Ini ya, cukai. Bisa dibaca ya kan ya. Cukai. Tentang cukai ini. Mungkin hampir sama kali tadi ya sama kan. Nah, nanti mungkin yang akan keluar di UAS untuk cukai ini ya. Slide ini dicatat rekan-rekan definisi cukai. Artinya karakteristik cukai harus rekan-rekan hafalkan karena nanti saya sistemnya
close book ya. Close book, jadi nggak bawa handphone juga, nggak bawa gadget. Jadi benar-benar harus dihafalkan. Ingat ya. Jadi untuk cukai tadi sudah dijelaskan sih sama kelompok ya. Karakteristiknya terutama ini kan ya, karakteristiknya. Ini saya download, saya buka dulu ya, saya download deh. Enggak usah deh, saya bentar ya. Saya udah punya itunya kok. Filenya di sini. Bentar ya. Ada filenya di bahan ajar Unpad. Oke, mengenal cukai. Oke. Ini ya. Jadi ini nanti yang akan saya keluarkan sebagai soal ya. Kan ya, yaitu karakteristik cukai. Ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Konsumsinya perlu dibatasi, peredarannya perlu diawasi, ya. Apa tuh karakteristik cukai? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap penikmatan ya, atau pemakaian objek. Jadi bedakan antara bea dan cukai ya. Tadi saya kira kok masih ada yang digabung ya. Jadi bea itu berbeda dengan cukai ya, kan ya. Kalau bea itu bea masuk. Ya, bea masuk dan bea keluar. Ya. Saya share ulang. Jadi kalau cukai itu berbeda dengan bea ya. Bea itu bea masuk untuk pungutan impor ya, atau bea keluar untuk pungutan ekspor. Nah, kalau cukai ya. Kalau cukai ya, kalau cukai itu tidak peduli apakah dia impor atau diproduksi di dalam negeri gitu ya, kan ya. Selama itu hasil produksi di dalam negeri ataupun dia impor, maka dia tetap terkena cukai gitu ya. Beda tadi dengan apa? Bea ya, bea masuk. Jadi harus dibedakan. Jadi dua jenis pungutan yang berbeda, jelas ya. Tadi pertanyaan dari Anissa Salma ya, peran bea cukai. Nah, kalau untuk kepabeanan, jadi bea cukai itu mengandung terdiri dari 2 kata ya rekan-rekan, bea dan cukai. Bea itu sebenarnya kepabeanan ya, bea itu singkatan dari kepabeanan. Kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Kepabeanan itu apa? Pengawasan terhadap barang impor dan ekspor ya, dan pemungutan bea masuk dan bea keluar ya. Nah, sedangkan cukai ini dia, cukai ini pungutan negara terhadap kenikmatan gitu ya. Jadi orang yang menikmati ya, menikmati dosa gitu. Jadi dosa yang dipajaki itu kaitannya. Ini dicatat ya. Apakah nanti teman-teman mau membahasakannya di dalam tulisan UAS, jawaban UAS itu sih terserah ya, terserah ya. Jadi UAS itu karena sifatnya close book, jawabannya sebenarnya jawabannya tergantung dari pemahaman rekan-rekan ya. Nah, di sini saya sudah sampaikan tentang karakteristik cukai secara undang-undang, tapi saya juga coba jelaskan dengan bahasa sendiri. Nanti rekan-rekan silakan kalau mau mengembangkan dengan bahasa sendiri. Tadi saya katakan apa? Cukai itu pajak dosa. Pajak dosa, ya. Pajak dosa. Ini nggak ada di undang-undang ya. Nah, ini definisi ini muncul dari kajian literatur ya, rekan-rekan ya. Dari kajian apa? Dari kajian literatur ya, yang disebut dengan pajak dosa ya, sinteks ya, pernah dengar nggak sinteks ya, pajak dosa ya. Biarkan kan ya. Kenapa dosa tersebut dipajaki ya? Karena dia tadi ya, konsumsinya perlu dibatasi. Yang coba kita perhatikan jenis-jenis barang kena cukai ya, ada alkohol ya kan. Alkohol itu kan memabukkan ya, haram bahkan kalau orang Islam ya. Ya miras itu kan haram ya, miras santika gitu ya. Santika, minuman keras
obat-obatan terlarang dan narkotika ya, haram hukumnya ya. Tapi karena negara kita bukan negara Islam ya, artinya hukumnya menggunakan hukum positif ya. Hukum positif itu artinya hukum yang berlaku di masyarakat ya, belum sampai pada taraf mengharamkan minuman keras seperti di negara-negara Arab ya, atau di Timur Tengah ya. Maka kita hanya membatasi saja. Itu pun sulit sekali ya, kan ya. Karena pada prakteknya ya masih banyak beredar juga ya yang tidak bayar cukai ya. Itulah ya, peranan kita juga harus sama-sama mengawasi ya peredaran minuman-minuman ya, rokok, termasuk rokok ya. Ya tadi rokok udah dibahas belum sama kelompok 4? Ya, rokok itu hasil tembakau ya. Itu memang dikenakan cukai juga. Kemudian etil alkohol. Kalau etil alkohol itu nanti akan digunakan sebagai bahan minuman keras gitu ya, walaupun juga akan digunakan dalam industri ya. Tapi kalau dia digunakan dalam industri, maka nanti cukainya dibebaskan. Ya gitu ya rekan-rekan, atau dia digunakan dalam kesehatan ya, kan alkohol juga digunakan untuk destilasi ya, untuk desinfektan ya, untuk keperluan medis ya rekan-rekan ya. Jadi inilah yang disebut dengan cukai, tidak lain adalah pajak atas dosa ya, sinteks gitu ya, istilahnya sinteks. Jadi tadi rekan-rekan silakan mengembangkan dengan bahasa sendiri apa itu cukai yang akan nanti saya keluarkan sebagai satu contoh soal di UAS ya. Jelas ya? Tidak ada pertanyaan tentang definisi cukai, jelas. Saya harap nanti jawabannya semua, minimal jawabannya seperti di slide ini ya. Tapi kalau lebih mengembangkan lagi, ya tadi seperti saya katakan tadi sinteks ya, teman-teman lebih bagus lagi ya. Atau mengutip pendapat para pakar juga lebih bagus ya. Silakan dengan modal googling ya, chat GPT. Sekarang semuanya bisa rekan-rekan dapatkan ya. Tapi memang nanti makanya saya gunakan metode closed book ya, agar rekan-rekan bisa benar-benar menjadikan pengetahuan yang mudah didapat ini menjadi milik kalian ya, sehingga pembuktiannya nanti ketika UAS kalian dengan lancar bisa menjawabnya. Gitu ya rekan-rekan ya. Fungsi cukai tadi ditanyakan oleh Anissa, peran bea cukai, maksudnya jawabannya ini tadi ya. Kemudian tadi dijawab oleh siapa tadi yang jawab? Siti ya? Bukan. Aku Pak, Novrizian. Oh, Novrizian ya, oke. Tadi sudah dijawab juga, saya kira sudah benar jawabannya. Jadi benar sekali, fungsi bea cukai termasuk peran ya, yang ditanyakan peran ya. Tapi antara peran dengan fungsi sebenarnya antara peran dan fungsi sebenarnya dua hal yang identik lah gitu ya. Sama seperti pajak pada umumnya, fungsinya apa? Sebagai reguleran dan budgetair ya, berfungsi untuk melindungi masyarakat. Reguleran ini artinya mengatur, mengawasi ya. Misalnya meminimalisir peredaran rokok. Nah, ya. Jadi rekan-rekan yang ngerokok ini ya sebenarnya sedang menyumbang cukai ya. Ya. Jadi ketika merokok menyumbang cukai. Tidak sadar rekan-rekan sudah dipungut cukai ketika melakukan kegiatan merokok ya. Ahlul hisab ya. Ahlul hisab. Orang-orang yang merokok ahlul hisab ya. Pakai P, hisab ya. Kemudian ya, tadi fungsinya juga sebagai budgeter, memenuhi sumber penerimaan negara ya, karena cukai ini cukup signifikan andilnya ya, atau persentase penerimaannya sekitar 10% ya dari penerimaan pajak itu berasal dari cukai. Bahkan kalau dikembangkan lagi ke sektor industri cukai ya, yaitu industri hasil tembakau, tidak hanya cukainya tapi juga ada PPN-nya. Tadi ditanyakan juga oleh Nadia ya, Nadia Salsabila, tentang cukai dan PPN. Bedanya apa? Tentunya berbeda ya. Tadi cukai itu pajak atas dosa ya, pajak atas barang-barang tertentu ya. Tadi dijelaskan Indonesia hanya ada 3 ya. Etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, ada lagi satu konsentrat ya, konsentrat mengandung alkohol ya. Jadi ada 3 sih sebenarnya ya. Jadi konsentrat mengandung alkohol atau minuman mengandung alkohol, etil alkohol. Terus dianggap satu lah gitu ya. Yang ketiga hasil tembakau. Hasil tembakau itu bisa rokok ya,
bisa juga cerutu, tembakau iris, ya. Terakhir yang sedang booming, yang sedang marak sekarang vape itu ya, vape. Itu juga masuk ke dalam hasil tembakau ya. Ya rekan-rekan ya. Jadi apakah saya keluarkan nanti, rekan ingat aja deh fungsi dari bea cukai tadi apa? Reguleran dan budgeter ya. Pertanyaan berikutnya, perbedaannya dengan cukai tadi ya. Cukai dengan PPN berbeda tentunya ya. Kalau tadi cukai pajak atas pajak atas kenikmatan ya, barang-barang tertentu ya kan ya. Tapi kalau PPN, nah tentu rekan-rekan kan sudah belajar PPN. Dari namanya saja sudah beda ya, pajak pertambahan nilai ya. Jadi bedanya apa? PPN itu dipungut atas penyerahan ya, barang-barang ya yang merupakan barang kena pajak ya, barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak ya. Itulah PPN. Berbeda dengan cukai tadi ya. Cukai adalah atas jenis barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu apa? Tadi karakteristiknya ya, dibatasi konsumsinya ya, kan? Dibatasi konsumsinya, kemudian apa tadi? Cukai itu diawasi peredarannya ya, berdampak negatif bagi masyarakat gitu ya teman-teman ya. Dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan gitu ya. Pertimbangan kebijakan cukai hasil tembakau. Nah ini cukai HT ya, HT ini hasil tembakau. Jadi yang paling besar kontribusinya terhadap penerimaan cukai itu udah berasal dari hasil tembakau ya, atau rokok lah ya. Ini kenapa harus dipertimbangkan kebijakan dalam memungut cukai ini? Karena kenapa tidak rokok itu dilarang saja? Kan merusak ya. Ini nanti mungkin saya tanya ya kan ya. Mengapa rokok tidak dilarang ya? Jadi saya tanya enggak ya nanti di UAS ya. Nanti kebanyakan soalnya ya. Tadi yang udah jelas apa tadi? Definisi karakteristik cukai ya, karakteristik cukai. Karakteristik cukai itu akan saya keluarkan. Nah, kemudian pertimbangan kebijakan cukai kan. Artinya mengapa pabrik rokok itu tidak ditutup aja? Ya, terutama cukai hasil tembakau ya. Ya termasuk juga minuman keras gitu. Kenapa kok tidak ya tadi ternyata negara ini masih membutuhkan penerimaan rekan-rekan ya. Ini ya yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana caranya agar negara ini tidak tergantung dari penerimaan barang-barang yang berdosa tadi ya. Ya enggak? Kan merusak kesehatan gitu ya. Nah, tapi pada faktanya sampai dengan saat ini secara existing sumbangan dari cukai itu sangat besar ya, sampai di angka 100 ya, 200 bahkan ya, sampai 200 triliunan ya. 300 sorry ya, sekitar hampir 300 triliun ya. Tidak salah ya. Karena kan tadi 10% ya. Sekitar 200-an lah ya, 200 triliunan. 200 triliun kontribusinya terhadap penerimaan negara. Belum kalau dari sektor PPN-nya, PPN industri hasil tembakau ya. Itu bisa di atas 60% ya rekan-rekan ya, total dari sektor hasil tembakau ini. Nah, selain dari masalah penerimaan, yang menjadi pertimbangan kebijakan cukai adalah masalah tenaga kerja, ya. Jelas ya rekan-rekan ya. Saya kira itu. Nah, tadi udah dijelaskan juga oleh kelompok 4 berbagai jenis cukai di dunia. Di sini ada di slide ini ya. Misalnya di Hungaria, ya, di Azerbaijan, ternyata macam-macam ya rekan-rekan ya. Di Hungaria ini bahkan snack ya, snack tax ya. Jadi snack itu dikenakan cukai ya. Ya kan ya. Kemudian juga ada di sini apa di sini? Excise duty, green tax, advertising tax,
change ya. Kan bisa baca lah. Ya. Saya kira itu ya. Ini kan bisa baca. Nah, ini untuk Indonesia dahulu ya, sebelum Undang-Undang Cukai di tahun 2000 di tahun 1995 ya. Yang hanya memungut cukai atas 3 produk ya, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Sebelumnya gula dikenakan cukai kan ya di zaman Belanda ya, tahun 1933. Kemudian minyak tanah di tahun 1886 juga dikenakan cukai kan. Ini untuk pengetahuan aja ya. Sekarang sih tidak ya. Sekarang hanya minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau, dan etil alkohol. Kemudian alkohol sulingan dulu juga dikenakan cukai. Ya bir dulu bir sekarang udah kena ya. Bir juga sudah kena ya. Alkohol sulingan juga kena ya. Tapi ternyata sudah lama sekali dari zaman Belanda ya, termasuk hasil tembakau tentunya. Nah, kedepannya akan ditambah ya, diekstensifikasi jenis-jenis barang yang kena cukai, diantaranya kantong plastik. Ya ini belum ya. Peraturannya sudah ada tapi belum dijalankan ini. Ya saya juga kita masih menunggu-nunggu bagaimana implementasinya. Ya kan ya. Kok saya buka ini sih. Oke. Itu ya kan ya. Kendaraan bermotor juga akan dicukai kan. Kita bisa bayangkan ya. Nah, yang existing ini yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau ya. Hasil tembakau itu ada sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, sigaret SPM-nya apa ya? Sigaret putih mesin ya. Sigaret putih mesin kayak Marlboro gitu ya. Siapa di sini yang suka Marlboro? Cerutu juga ya. Nah, ini yang kemudian masuk ke dalam jenis barang kena cukai yang baru yang disebut dengan hasil tembakau lainnya. Yaitu liquid ya, e-liquid atau vape ya. E-liquid. Ekstrak essence dari tembakau. Tembakau moles ya. Tembakau molasses. Kelihatan ya, kan ya. Ini dia. Tembakau hirup. Ini gimana rasanya nih? Mantap kali ya. Saya juga belum pernah. Tembakau kunyah gitu ya. Nah, itu kena cukai juga tuh. Saya kira ini nanti kan bisa baca ya. Dasar hukumnya ini tadi sudah dijelaskan juga. Intinya undang-undang cukai, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ya. Cara membayarnya tadi sudah dijelaskan belum ya? Ini sudah ada ya, tapi kemungkinan tidak saya sampai keluarkan di soalnya. Jadi harus punya dulu izin NPBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai, nanti diberikan keputusan tarifnya, mendapatkan tanda terima ya, tanda terima atas pemesanan pita cukai ya, kan ya. Jadi harus memesan pita cukai untuk yang melekat, harus yang untuk barang kena cukai yang pembayarannya dengan menggunakan pita cukai. Ada juga yang tidak pakai pita cukai ya, seperti etil alkohol tidak menggunakan pita cukai. Jadi dia langsung membayar pada saat terutang. Kemudian dilekatkan pita cukai dan melaporkan serta mengambil pita cukai, melaporkan dan melekatkan ya, kan ini cara pembayaran cukai. Contoh-contoh pelanggarannya tadi juga ditanyakan ya, kenapa berbahaya? Kenapa oleh siapa bertanya Ditri ya, Ditri Amanda ya. Mengapa pelanggaran cukai itu dianggap sebagai kejahatan yang serius ya, pelanggaran yang serius? Tadi dijawab juga oleh Caca ya. Caca ya. Caca itu siapa sih? Nama ininya. Salsabila Haira, Pak. Oh, Salsabila Haira ya. Panggilannya Caca ya. Oke, Caca, karena merugikan perekonomian. Oke ya, memang seperti itu pas sudah jawabannya. Kenapa dia serius? Dia merugikan perekonomian ya. Ini contoh-contohnya. Misalnya melakukan usaha yang menjalankan kegiatan pabrik yang ilegal ya.
kemudian menggunakan pita cukai yang tidak sesuai atau pita cukai yang palsu, ya. Ini jenis-jenis pelanggarannya. Tidak menyelenggarakan pembukuan. Ini jadi ada 2 jenis pelanggaran ya rekan-rekan ya. Pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana. Yang serius tentunya yang pidana ya. Yang serius yang pidana karena di sini sudah ada maksud mengelakkan pembayaran cukai. Nah, tadi ya. Atau tadi apa? Mengelakkan pembayaran pajak ya. Kemudian tadi apalagi tidak memberitahukan ya. Pabriknya tidak diberitahukan. Jadi memproduksi tanpa memberitahukan. Yang disebut dengan rokok polos ini ya, rokok polos atau rokok bodong lah gitu ya istilahnya. Jadi rekan-rekan ya, saya kira itu cukup. Supaya tidak terlalu banyak, mungkin hanya 1 soal atau 2 soal ya nanti ya. Jadi nanti ingat karakteristik cukai, rekan-rekan catat sebagai soal, kemudian jenis-jenis barang kena cukai ya. Itu ya. Kemudian pertanyaan dari Ditri tadi, dari Salsabila ya. Perbedaan antara bea cukai dengan PPN. Nah, ini mungkin akan saya masukkan juga. Ya harus rekan-rekan bedakan apakah dikenakan kedua-duanya. Tadi Siti memberikan contoh di Indomart ya. Karena misalnya Indomart menjual minuman mengandung etil alkohol, maka ya si Indomart ini membayar cukai juga dan juga membayar PPN gitu ya. Nah, yang perlu diketahui cukai ini dibayar oleh siapa? Dibayar oleh konsumen sebenarnya ya. Jadi dia pajak tidak langsung. Sama sepajak tidak langsung ya. Sama seperti PPN. Fungsi Indomart dia sebagai pihak yang dikenakan cukai, artinya dia ketika menjual minuman sebenarnya dia sudah membayar cukai ya, sudah membayar cukai. Kenapa? Karena di harga jual itu sudah terinclude cukai, sama seperti PPN kan gitu ya. Jadi dia tidak tidak membayarnya langsung ke negara, tapi nanti yang membayarnya itu adalah pabrik. Nah, ini yang beda dengan PPN ya rekan-rekan ya. Kalau PPN itu kan menggunakan sistem pertambahan nilai ya. Jadi pemungutannya itu secara berjenjang ya. Jadi setiap rantai pasokan ya, setiap transaksi itu dikenakan PPN ya kan. Walaupun nanti yang distorkan ke kas negara adalah selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran. Sudah belajar belum tentang PPN? Kelas ini. Tentang Sudah, pajak masukan, pajak keluar. Hah? Sudah ya? Sudah, Bapak. Nah, beda dengan cukai. Cukai tidak seperti itu. Ya, jadi dipungutnya sekali aja. Jadi oleh siapa dipungutnya? Oleh pabrik. Ya, dalam hal ini kalau minuman mengandung etil alkohol, misalnya pabrik bir, ya Angker Bir, apa sih bir? Mereknya Angker, Tiger ya. San Miguel. Bir peletok emang enggak ya? Bir peletok. Bir peletok itu namanya aja bir, tapi dia bukan minuman mengandung etil alkohol ya. Nah, itu dibayar oleh pabrik ya. Jadi pabrik yang langsung membayar pita cukainya, kemudian pita cukainya dilekatkan di botol ya atau di kemasan. Nah, nanti pihak penjual eceran ya, misalnya di bar ya, night club ya, tempat-tempat maksiat itu yang jual minuman itu dia memang tidak membayarkan cukai ke negara ya, karena sudah include di dalam harga minuman. Tadi mahal sekali ya ternyata ya. Ada yang 200.000 per liter kok itu ya. Untuk mabok aja segitu mahalnya ya kan. Baik itu ya, apakah itu nanti keluar di UAS? Saya kira oke, nanti saya keluarkan ya. Jadi karakteristik cukai, ingat ya, jenis-jenis barang kena cukai dan bedanya antara cukai ya, bedanya cukai dengan PPN. Tadi tekan-tekan nanti jelaskan yang membedakan. Kalau cukai tadi dipungut untuk jenis-jenis barang yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu barang yang dibatasi produksinya, barang yang diawasi konsumsinya, barang yang menimbulkan apa sih? Saya lupa. Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ya.
Nah, sedangkan PPN, nah ini karena kan ingat ya. Jadi ini karena ada hubungannya dengan pelajaran PPN ya, karena kan nanti lihat lagi catatan di pelajaran PPN. Seingat saya PPN itu adalah pajak atas ya penyerahan ya, penyerahan itu maksudnya transaksi ya. Penyerahan ya kan atau apa pemanfaatan ya kan? Penyerahan atau pemanfaatan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Itu ya. Jadi itu nanti dicatat ya bedanya cukai. Apakah bisa dikenakan dua-duanya? Bisa dikenakan dua-duanya karena dua jenis pungutan yang berbeda. Jadi contohnya minuman mengandung etil alkohol, ya dia juga dikenakan PPN dan dia juga dikenakan cukai. Ini pertanyaan dari Nadia Salsabila. Nanti akan saya jadikan. Jadi ada dua ya. Pertama karakteristik. Oke, saya kira itu cukup untuk materi ini. Nah, saya tadi janji kemarin akan membahas tentang soal yang lain ya. Baik. Saya mau share lagi deh. Ini dicatat rekan-rekan ya. Saya mau lihat. Coba saya share window aja deh. Sorry, saya share screen aja. Ini rekan-rekan ya. Tanya jawab dari kelompok yang lain ya. Sudah ada yang ngumpulin belum? Ini sudah ya. Oke, kelompok 3 ya. Kita mulai kelompok 3 coba ya. Nah, rekan-rekan ini ada kok yang ini bukan. Yang itu mana yang tanya jawab? File rekan-rekan. Oh, pengumpulan pertanyaan ini ya. Pengumpulan pertanyaan serta jawaban presentasi. Oh, ini oke sip. Luar biasa nih. Yang buat nih ya. Kelompok 1. Baru kelompok 5 Pak yang ngumpulin baru Pak. 5 ya. Kalau udah semua tadi mau saya bahas. Baru kelompok 5 ya kan? Kemarin udah ada kayaknya deh. Nanti rekan-rekan tonton aja di YouTube-nya ya. Tapi ada beberapa jawaban yang saya kira kurang tepat kemarin ya. Coba yang ini sekali lihat kelompok 5 ya. Dalam mekanisme penyelesaian keberatan ada tahapan berupa penelitian formal. Oke. Ini ya. Ini bagus jawabannya. Penelitian formal meliputi jangka waktu pengajuan keberatan. Oke. Penelitian materi kan oke. Bagaimana cara mempersiapkan diri secara hukum dan administrasi sebelum mengajukan keberatan? Mempersiapkan diri secara hukum dan administrasi sebelum mengajukan keberatan. Sebelum mengajukan keberatan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak memerlukan langkah-langkah memahami aturan. Saya kira ini bisa dipahami ya pertanyaan nomor 2 ya. Artinya ini kan pertanyaan yang bersifat logis ya. Jadi ya namanya kita mau melakukan sebuah upaya hukum yang tentunya harus mempersiapkan diri ya, harus tahu aturannya, menganalisis keputusan ya, mengkonsultasikan dengan ahli hukum, mengumpulkan bukti-bukti ya. Ini kayaknya tidak akan saya keluarkan ya. Bagaimana cara penagihan? Nah, ini ya. Cara penagihannya. Nah, ini rekan-rekan untuk menjawab cara penagihan bea masuk dan cukai, ini kurang pas ini sebenarnya jawabannya. Penagihan seketika, penyitaan, pemblokiran. Rekan-rekan nanti lihat aja di slide ya. Saya buka slide-nya ya. Ini dicatat ya. Rekan-rekan lihat di slide tentang penagihan. Ya, file dari saya aja ya, atau file dari kelompok juga sama aja sih. File dari rekan-rekan coba saya lihat. Tentang penagihan. Maaf, ya. Pak. Hah? Yang silakan. Kelompok sebelumnya udah saya kembalikan Pak di folder. Oh, ada ya. Ini ya. Kelompok 3 ya. Oke. Iya Pak, yang PDF pertanyaan. Oke. Siap. Ini kita kelompok 5 dulu ya. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Tadi kan pertanyaan ini ya, kelompok 5 ingat ya. Jadi untuk penagihan saya akan keluarkan pertanyaan untuk UAS yang ini ya. Saya catat juga biar saya nggak lupa ya. Saya lupa juga. Janjinya mau mengeluarkan yang ini, yang keluar yang mana gitu.
Tapi intinya sih nggak lewat dari daftar pertanyaan teman-teman ya. Beberapa pertanyaan kan sebenarnya bisa dijawab tanpa harus melihat catatan ya. Seperti pertanyaan ini kan, ini pertanyaan yang bersifat logis ya, logika aja ya. Mempersiapkan diri dari sebelum keberatan ya, tentunya mempersiapkan aturannya, menganalisis putusannya. Ini sih bisa kita apa namanya kembangkan sendiri ya. Nah, cuma kalau pertanyaan ini bagaimana cara penagihan? Nah, ini harus benar-benar sesuai dengan hukum ya, cara menagih biaya masuk dan atau cukai. Nah, karena kan lihat di sini ya, di slide cara penagihan. Nah, ini kan sudah ada ya, konsep penagihan. Jadi cara penagihan ada dua, penagihan administratif dan penagihan aktif. Ini sebenarnya sama dengan di pajak ya. Sudah belajar KUP belum rekan-rekan? KUP sudah belajar, ketentuan umum perpajakan. Sama ya. Jadi sama ini. Jadi kalau teman-teman sudah belajar KUP, ketentuan umum perpajakan atau hukum pajak, ini sama persis ya, nggak ada bedanya. Tapi nanti saya keluarkan juga soalnya, jadi rekan-rekan tidak terlalu berat sebenarnya ya. Jadi ada dua jenis penagihan administratif dan penagihan aktif. Penagihan administratif ini ya, ini dicatat ya rekan-rekan ya. Jadi nanti keluar jenis penagihan aktif dan administratif. Ini aja. Penagihan administratif yaitu dengan menggunakan apa? Dengan menerbitkan surat penetapan atau keputusan. Ini ya intinya. Dengan menerbitkan surat penetapan atau keputusan, tuh rekan-rekan ya. Nah, bentuknya apa? SPTNP, SPSA ini ya. Ini tolong dihafalkan atau ya nggak harus semuanya ya. Minimal ada jenis-jenis bentuk penagihan administrasi. Nah, kemudian penagihan aktif. Penagihan aktif ini ya rekan-rekan. Jadi hafalkan satu slide ini. Ya, ini di screenshot boleh nih, karena kan di screenshot aja. Ini akan saya keluarkan. Ya. Jadi cukup dengan menjawab dengan satu slide ini, rekan-rekan sudah bisa ya. Nah, ini sama ya, slide ini sama. Ini kan lebih bagus ini slide yang ini. Jelas ya? Jadi untuk kelompok 5 akan saya keluarkan dua pertanyaan, yaitu tadi yang pertama terkait dengan cara penagihan ya. Baru satu ya, cara penagihan, nanti satu lagi apa ya. Nah, ini ya. Saya juga akan keluarkan ini ya. Bagaimana kalau banding ditolak? Langkah-langkah apa? Kalau kita nggak puas, ada sih langkah-langkah. Ya. Jadi kalau banding ditolak, langkah-langkah yang itu boleh wajib pajak adalah upaya hukum luar biasa yaitu PK ya. Syarat PK 1 kali ya, tidak menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Oke, ini jawabannya sudah bagus. Jadi saya akan keluarkan dua ya rekan-rekan ya. Yaitu pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan nomor 4. Oke ya. Berikutnya ini sudah cukup. Kelompok 5 sudah ya. Untuk kelompok 5. Kelompok yang lain belum ya kan ya? Belum dimasukin kayaknya, Pak. Belum dimasukin ya, tapi sudah ada di sini ya. Kelompok 3 doang ya. Oke, kelompok Itu 3 kelompok kita 3 coba. yang kemarin kata Bapak ada ini kesalahan, Pak. Kelompok 3. Nah, kenapa dilakukan pembaruan BTKI 2007 dan apa perbedaannya? Pembaruan ini dilakukan oke, peserta kemajuan oke, penambahan suppos dilakukan untuk menampung kepentingan ya, beberapa di antara tekstil, batik ya. Ini tidak ya. Tidak saya masukkan. Bagaimana penyusunan BTKI? Oke, jawabannya sudah benar ya. Tapi ini tidak ya. Nah, ini rekan-rekan ya, nomor 4 nih. Jadi nanti nomor 4 ini ya, yang akan saya munculkan di UAS. Cara mengetahui HS Code. Nah, jawaban ini kurang tepat ya. Untuk tepatnya di mana? Jadi di sini kan dijawab, yaitu melalui
portal INSW. Jadi bukan seperti itu jawaban yang tepat. Jadi untuk mengetahui ya HS code suatu produk, jadi INSW atau portal Inatrade ini hanya tools saja ya, hanya tools. Tapi untuk mengetahui HS code kita harus melihat yang disebut dengan cara mengklasifikasikan barang ya. Di mana itu? Lihat di pelajaran kita tentang klasifikasi ya. File yang dari saya aja atau yang dari kelompok juga saya kira ada ya. Coba file dari rekan-rekan dulu ya. Tentang klasifikasi saya lihat di sini. Cara untuk mengklasifikasikan ya. Bukan ini. Nah, ini dia jawabannya. Jadi cara mengklasifikasikan itu seperti ini ya. Ada 5 ya. Ada 5. Pertama, identifikasi barang. Ya. Pilih bab yang berkaitan dengan barang tersebut. Ya. Perhatikan penjelasan-penjelasan dalam catatan bab yang berkaitan dengan barang yang diklasifikasikan. Kemudian menelusuri pos-pos yang mencakup barang yang diklasifikasikan, menilai pembenarannya. Jadi memilih salah satu pos yang benar sesuai dengan uraian barang. Tapi kayaknya ini kurang tepat nih. Ini coba lihat di file saya aja ya. Akan lihat di file dari Pak Ardiansah ya. Ini di klasifikasi barang. Ya. Jadi ini akan saya keluarkan nanti cara mengklasifikasi. Ini penting sekali ya. Memang yang lazim dilakukan masyarakat yang masih awam, mereka hanya sekedar mencari di INSW ya, mencari dengan mengetikkan searching ya, kayak searching aja. Padahal itu tidak tepat ya. Nah, yang paling tepat untuk mengklasifikasikan barang ini dia. Langkah-langkah mengklasifikasikan barang. Pertama, mengidentifikasi. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi? Dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Ya. Setelah mengidentifikasi, nah ini ya. Ini rekan-rekan. Jadi rekan-rekan nanti menjawab dengan slide ini ya. Setelah mengidentifikasi, lakukan klasifikasi. Bagaimana klasifikasi? Pertama, lihat daftar isinya. Tentukan bab-bab yang terkait. Teliti masing-masing bab, catatan-catatan bagian dan bab. Kemudian tentukan pos-pos yang relevan. Bila ada satu pos yang menyebut langsung secara spesifik, ya, barang tersebut cek ulang. Ya. Bandingkan uraian masing-masing pos dengan menggunakan GRI. GRI ini General Rules Interpretation ya, atau disebut juga dengan KUM-HS. Ya, ingat urutan dari GRI ya. Ini dicatat ya. GRI itu apa? General Rules Interpretation atau ketentuan umum menginterpretasi HS code ya. Gunakan proses eliminasi sampai menemukan satu pos yang paling sesuai ya. Jadi harus dieliminasi ya. Dieliminasi itu artinya satu persatu ya, mulai dari takik yang paling atas ya, dia masuk tidak ya, lihat kan ya. Lakukan dengan langkah yang sama untuk menentukan subpos HS, AHTN dan pos tarif nasional yang paling sesuai. Setelah yakin menemukan pos yang paling sesuai, baru lihat pembebanannya di pembebanan tarif biaya masuk dan PDRI. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk jawabannya ya adalah slide yang ini ya. Langkah-langkah mengklasifikasi. Nanti rekan-rekan silakan bahasakan dengan bahasa sendiri. Ini memang bentuknya panah-panah gini ya. Bisa nggak? Bisa ya? Jelas ya? Halo? Jelas ya rekan-rekan ya? Ini nanti akan saya keluarkan sebuah pertanyaan bagaimana cara mengklasifikasi. Jawabannya sebenarnya dari satu slide ini. Ya, kalau rekan-rekan nanti bisa akan mudah menjawabnya. Baik. Saya kira itu untuk klasifikasi dari kelompok 3 ya. Ada lagi nggak? Fungsi HS code tidak, saya kira tidak akan. Prosedur impor hewan. Ini juga tidak sudah dijawab dengan baik ya. Oke, untuk klasifikasi itu aja kayaknya ya.
boleh deh yang ini deh. Prubal. Bagaimana proses penyusunan BTKI? Penyusunan pos tarif melibatkan DJBC, BKF, Kemenkyu. Tidak usah. Klasifikasi ini penting ya rekan-rekan ya. Oke, untuk klasifikasi saya kasih satu contoh, satu soal tambahan yang tidak ada di tanya jawab ya. Ini dicatat ya. Soalnya ini aja nih. Jadi nanti rekan-rekan apalin ketentuan umum menginterpretasi HS code. Ya. Yang disebut dengan KUM-HS. Nah, ini dia. Ketentuan umum menginterpretasi harmoni sistem ya atau KUM-HS. Disebut juga JIR ya, GIR, General Interpretation Rules atau General Rules for Interpretation ya, GRI atau GIR ya. Sama ya. Nah, rekan-rekan nanti jawab dengan satu slide ini slide-nya ya. Ntar saya kasih slide-nya aja. KUM-HS ada sih justru yang bagus di slide-nya kelompok 3 ya. Ntar, kalau slide-nya saya ini kayaknya kan busung. Kemarin saya lihat kelompok 3 sudah lebih, nah KUM-HS-nya sudah dibikin lebih lebih ringkas ya. Ini kalau ini kan satu-satu teman-teman pusing nih kalau harus ngapalin segini banyak KUM-HS. Tapi kemarin saya lihat kelompok 3 sudah bagus. Coba ya saya buka slide-nya kelompok 3 ya. Slide-nya kelompok 3 tentang KUM-HS. Kemarin sih saya lihat bagus itu. Jadi kan apalin aja slide tentang KUM-HS itu nanti akan saya keluarkan sebagai soal ya. KUM, ketentuan umum menginterpretasi HS. Nah, ini ya kan ya. KUM HS 1 klasifikasi harus ditentukan menurut ini, tolong nanti dihafalkan. Ini berat ya soal kan ya. Tapi semangat ya. Karena ini sangat bermanfaat ya. Ini kalau rekan-rekan nanti sebagai konsultan bea cukai atau sebagai importir atau eksportir, rekan-rekan pasti harus mau tidak mau menggunakan KUM HS karena inilah cara untuk mengklasifikasikan barang ya, yaitu KUM HS 1 sampai dengan KUM HS 6 ya. Oke ya rekan-rekan ya. Bisa ya? Jadi ini nanti dihafalkan. Oke, jadi untuk klasifikasi saya akan keluarkan 2 soal. Yang pertama tadi apa? Terkait dengan cara mengklasifikasikan barang, bagaimana caranya? Tadi ada slide-slide-nya, ada step-stepnya, ya kan? Yang kedua, jelaskan tentang ketentuan umum menginterpretasi harmonized system. Jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kalau nggak ada. Saya sih sempat mencatat ya. Berapa pertanyaan. Tadi rekan-rekan dilihat aja di rekaman YouTube yang sebelum-sebelumnya. Ya misalnya di pertemuan pertama. Ya terkait dengan tata laksana impor-ekspor. Ya presentasi yang dilakukan oleh kelompok berapa? Tata laksana yang pertama lakukan presentasi. Kelompoknya siapa tuh? Ya, pertanyaannya misalnya apa elemen penting deklarasi bea, itu tidak akan saya keluarkan ya. Kendala ekspor impor. Nah, pembatalan ekspor ya. Jadi pertanyaan dari Dwi Ratri ya. Mana Dwi Ratri? Ada nggak nih? Ada nggak Dwi Ratri? Iya, Pak. Oh, ada ya. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya Dwi nanti akan saya keluarkan di UAS ya. Dwi dulu kan nanya ya di pertemuan pertama ya. Ya, Ingat Pak, nggak Dwi? yang mengenai sanksi terhadap ini ya, Pak. Pembatalan ekspor. Iya, benar, betul. Oke, itu nanti
Disampaikan ke teman-teman ya jawabannya ya. Jawabannya apa? Yang menjawab siapa waktu itu ya? Udah bener. Yang menjawab kelompok berapa sih itu? Nanti dilihat di rekamannya aja ya. Linknya masih ada kan ya? Nanti teman-teman tonton lagi, itu akan saya keluarkan tentang pembatalan ekspor sanksinya ya, sanksinya. Ingat ya, kan ya. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Farisma. Ya, Farisma. Ya, Farisma ada sini Farisma. Ada, Pak. Nah, ada ya Farisma, oke. Pertanyaan dari Farisma Aulia. Nanti akan saya keluarkan. Farisma dulu nanya apa, ingat nggak? Lupa lagi. Waktu pertemuan pertama tentang tata laksana ekspor impor. Farisma nanya apa? Kalau di dokumennya ada yang salah gitu, Pak, apa bisa pembetulan iya. atau diganti? Betul. Bagaimana kalau di dokumen impor dan ekspor ya, PIB ya, dan PIB terdapat kesalahan, apa yang harus dilakukan ya? Sudah dijawab belum ya sama kelompok yang presentasi? Sudah ya, sudah dijawab, dan saya rasa jawabannya pada waktu itu cukup. Intinya, kan harus ingat untuk PIB, pemberitahuan impor barang ya, perubahan hanya bisa dilakukan apabila barang belum dikeluarkan dari kawasan pabean ya, atau dari pelabuhan. Ini dicatat ya. Ya Farisma ya. Nanti rekan-rekan yang lain dikasih tahu juga agar paham bagaimana prosedur merubah PIB. Jadi agak beda dengan pajak ya. Kalau pajak kan selama 5 tahun PIB-nya bisa SPT-nya bisa diperbaiki. Kalau bea cukai di bea cukai untuk PIB, pemberitahuan impor barang itu hanya bisa diperbaiki kalau barangnya masih di kawasan pabean, artinya masih di pelabuhan. Kalau barangnya sudah keluar, maka dia tidak bisa dibetulkan, tidak bisa diperbaiki. Dia bisa diperbaiki oleh pejabat bea cukai, tapi tidak bisa diperbaiki secara mandiri oleh importir ya. Jadi nanti harus pejabat bea cukai yang melakukan penetapan, dan itu akan berpotensi terjadi denda. Nah, ini dicatat ya rekan-rekan ya. Nanti rekan-rekan kalau mau lebih jelas ditonton lagi YouTube-nya, dicatat apa yang saya sampaikan pada saat ini. Gitu-gitu aja ya, karena sekarang ngantuk kayaknya nih. Ya. Nanti akan saya rekam ulang lagi, akan saya upload ya. Oke ya, jelas ya. Jadi pertanyaannya Farisma dan Dwi Ratri saya pilih sebagai pertanyaan terbaik ya, yang akan nanti keluar di UAS. Baik, berikutnya saya share lagi. Apa ya? Share screen lagi deh. Kelompok berapa ya? Ini baru kelompok 3 doang ya yang ngumpulin pertanyaan. Berikutnya tentang nilai pabean ya, nilai pabean. Nah, untuk nilai pabean, rekan-rekan, kemarin sudah saya kasih tahu, yang akan keluar tidak lain adalah soal hitung-hitungan ya. Jadi nanti rekan-rekan apalin latihan nilai pabean ini ya, yang bentuknya Excel. Jelas ya rekan-rekan ya. Saya buka Excel-nya aja langsung. Rekan-rekan lihat di Excel ya. Mana Excelnya? Ini ya. Oke, Excelnya sudah saya bagikan ya. Nah, di situ sudah ada. Nah, nanti rekan-rekan apalin cara menghitungnya ya. Jadi di sini ada 5 latihan, tapi yang akan saya keluarkan latihan 1 sampai 4 saja ya. Jadi ada sekitar 2 soal hitung-hitungan
atau 4 soal ya dari latihan nilai pabean ya. Ini dia. Ingat ya, itu rekan-rekan nanti tonton di YouTube tentang nilai pabean. Itu sudah saya jelaskan cara menjawab dari latihan 1, 2, 3, 4, ya 5. Untuk yang 5 tidak saya keluarkan karena ini terlalu nanti kalau terlalu sulit stres lagi ya. Ini jangan sampai stres ini. Nanti juga akan saya akan saya keluarkan nomor 1 sampai nomor 4 saja ya. Kabar baiknya. Oke ya, jelas ya untuk nilai pabean soalnya tidak lain adalah hitung-hitungan. Jadi jelas untuk nilai pabean. Berikutnya sudah ya. Keberatan sudah ya. Untuk penagihan tadi sudah ya. Penagihan sudah. Ke cukai sudah. Oke, baik itu ya rekan-rekan ya. Saya kira itu untuk yang akan saya keluarkan di fasilitas ya. Fasilitas belum ya. Oke, untuk fasilitas nanti rekan-rekan tonton aja di YouTube-nya ya, YouTube fasilitas. Jadi rekan-rekan ya. Untuk fasilitas kemungkinan sih akan saya tanyakan juga sesuai dengan yang untuk fasilitas mungkin dicatat aja ya. Saya akan keluarkan nanti jenis-jenis tempat penimbunan berikat ya. Jenis-jenis tempat penimbunan berikat. Apa rekan-rekan? Jenis-jenis tempat penimbunan berikat. Baik, saya kira itu cukup lah ya. Udah banyak soalnya tadi. Jadi ingat untuk cukai dari awal ya. Untuk tata laksana impor ekspor akan saya keluarkan 2 soal dari pertanyaan Farisma dan Dwi Ratri yang terpilih ya, perubahan PIB dan PIB itu bagaimana? Tadi intinya untuk PIB sebelum barang keluar dari kawasan berikat ya, teman-teman nanti bisa googling ya di Google, saya kira bisa menjawab perubahan PIB dan PIB ya. Tapi kadang-kadang suka ngaco juga ya jawabannya. Untuk PEB, pemberitahuan ekspor barang, dia bisa di amandemen, bisa diperbaiki ya dalam jangka waktu 1 bulan kalau tidak salah ya. Nanti ya, coba ya saya cek lagi. Tapi rekan-rekan lihat di di tata laksana impor ekspor ya. Tata laksana impor ekspor di slide saya, di file dari saya ya. Rekan-rekan lihat di sini ya. Tata cara perbaikan PIB dan PIB ya. Mana ada di sini? PIB, bentar ya. Perbaikan PIB ada enggak di sini? Contoh PIB ya, ini PIB dan PIB ya. Perubahannya mana? Pengurusan PIB ya. Ini pengurusan PIB ya. Pengurusan PIB dan PIB. Ini PIB dan PIB, pemeriksaan pabean, jalur hijau, jalur merah, waktu penyampaiannya, pemeriksaan fisik, proses umum ekspor, penelitian nilai pabean, tarif pembebanan, rumus perhitungan, sebentar ya, di mana ya? Contoh perhitungan, contoh soal. Oh, ini aja kali yang saya jadiin soal ya. Oke, teman-teman. Ini ada contoh soal juga di slide ini. Jadi rekan-rekan nanti lihat di rekan-rekan lihat di materi file dari saya ya. File Pak Ardiansah. Itu ada tata laksana ekspor impor, rekan-rekan buka. Ya, jadi untuk tata laksana ekspor impor yang akan saya jadikan pertanyaan pertama tadi tentang pembatalan ekspor ya.
Bentar, ini belum keluar. Pembatalan ekspor. Pembatalan ekspor itu ada di mana sih? Ada di, bentar ya. Slide yang mana ya? Ini saking banyaknya slide-nya. Pembatalan ekspor. Kanan PEB enggak ada ya di sini ya. Oke rekan-rekan. Jadi rekan-rekan nanti cari aja ya di googling aja ya. Pembatalan ekspor. Ya. Saya kira bisa ya. Ternyata di slide nggak ada ya rekan-rekan ya. Pembatalan ekspor. Oke. Atau slide-nya ini ada. Slide-nya kelompok. Slide dari rekan-rekan. Tata laksana ekspor impor. Ada nggak? Dari kelompok 1. Ekspor ya. Penelitian dokumen, pemeriksaan barang, pengurusan PIB, pengurusan pemberitahuan ekspor ya. Ekspor, pengurusan PIB, pembatalan ekspor barang, pemeriksaan pabean, sama ya. Hijau. Pembatalan tidak ada ya. Rumus perhitungan. Rumus perhitungan. Oh nggak ada ya. Oke nanti untuk pembatalan itu ada di tata laksana. Sebentar ya kan ya. Saya akan carikan dulu filenya. Pembatalan sebentar. Ada sih saya. Bentar ya. Mana ya lupa saya. Bahan ajar sebentar. Saya cari di pembatalan ekspor. Pembatalan ekspor ada di, saya taruh di mana ya? Bahan ajar. Bentar ya. Lupa naruhnya. My drive. Bahan ajar ya. Bahan ajar sini ya. Modul pelatihan. Modul T, modul kepabeanan. Kepabeanan ya, kan. Modul pelatihan ini ya. Hukum ekspor impor. Saking banyaknya nih, bingung. Tata laksana ekspor. Nah ini ya, ini belum saya share ya teman-teman ya. Oh ini belum di-share ya. Oke, kepabeanan. Ini banyak sekali ya kan ya. Baik, ini tata laksana ekspor. Nanti pembatalan. Kapan PIB harus diajukan pembatalan mana ya? Enggak di sini. Penolakan. Batas. Banyak sekali pemeriksaan pabean. Penjaluran. Oke. Masukkan. List. Nah ini pembatalan ya. Nah. Pembatalan ekspor ini ya. Jadi ini kan ini slide-nya ya. Ini akan saya di screenshot aja ya. Di screenshot. Atau nanti rekan-rekan bisa googling juga, saya kira banyak ya. Nah, ini saya kasih ke Aan aja deh. Ya Aan ya. Ini atau filenya nanti saya kasih di ini ya. Saya taruh di Google Drive ya. Saya kasih Aan aja deh. Saya WhatsApp ke Aan ya. Aan. WhatsApp saya di mana ya? Kok hilang WhatsAppnya? Oke. Oke rekan-rekan, jadi intinya untuk UAS nanti untuk tata laksana ekspor saya akan keluarkan 2 tadi ya. Tentang pembatalan ekspor dan perubahan PIB dan PEB ya. Nanti rekan-rekan bisa bertanya lagi sesudah kuliah. Saya akan kasih lagi bahannya ke Aan ya. Jelas ya? Baik, saya kira itu karena sudah baru belum jam 9 sih ya. Sampai jam 9 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan rekan-rekan? Pak sudah jelas untuk UAS dan dari seluruh materi kita dari mulai pertemuan
pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir ini. Ya, jadi tadi intinya untuk UAS akan saya keluarkan tentang materi tentang perubahan PIB dan PIB, pembatalan ekspor, ya, kemudian tadi UASnya sistemnya close book ya. Kemudian nanti rekan-rekan juga untuk fasilitas ekspor ya, fasilitas kepabeanan akan saya tanyakan jenis-jenis tempat penimbunan berikat ya. Kemudian untuk nilai pabean ya berupa soal latihan tadi sudah saya kasih 4 soal ya, silakan dihafalkan cara menjawabnya, sudah saya share di Google di Google Drive dan juga file rekamannya, rekan-rekan silakan dilihat lagi. Untuk penagihan ya nanti akan saya keluarkan pertanyaan tentang ya proses penagihan ya, intinya ada 2 ya, penagihan administratif dan penagihan penagihan aktif ya, nanti dijelaskan sesuai dengan slide yang sudah saya sampaikan dan juga di rekaman YouTube-nya, teman-teman bisa tonton ya. Yang kedua tentang apa tadi, masalah penagihan, bagaimana jika banding ditolak ya, bagaimana jika banding ditolak dan bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh apabila banding biaya dan cukai ditolak, apabila importir bandingnya ditolak, itu nanti akan saya keluarkan. Yang terakhir untuk cukai tadi juga akan saya keluarkan 2 soal tentang karakteristik cukai ya, apa saja barang-barang kena cukai, kemudian perbedaan cukai dengan pajak pertambahan nilai. Baik, saya kira itu rekan-rekan untuk pertemuan kita. Terima kasih, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan? Tidak ada yang ingin didiskusikan? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, Pak. terima kasih. Ya, oke. Pak. Ya. Mungkin saya ada mau ditanya, Pak, tapi boleh recordnya boleh dimatikan dulu nggak, Pak? Oh gitu, boleh. Kita stop dulu ya. Oke, silakan.